Sekarang mari kita lihat dielectric strength dari berbagai material. Ada udara pada 1 atm, dielectric strength paling rendah dibandingkan yang lain. Kemudian ada gas SF6 yang kita pakai dalam circuit breaker. Kemudian yang bentuk solid contohnya polybutane atau ini solid transformer oil yang kita pakai di trafo ya. Kemudian yang padat ada contohnya silicon dioxide yang kemarin kita bahas di MOSFET ya. Dipakai sebagai isolasi antara gate dengan semikonduktornya. Terus contoh material solid yang lain ada borosilicate glass dan polypropylene. Di sini ada istilah intrinsic breakdown, thermal breakdown. Ini adalah mekanisme terjadinya breakdown yang berikut ini yang nanti kita akan bahas satu persatu. Ya. Pada bagian selanjutnya kita akan membahas mekanisme-mekanisme penyebab terjadinya dielectric breakdown pada material dielektrik. Pertama, mari kita lihat mekanisme breakdown pada material dielektrik yang memiliki fasa gas. Jadi pada fasa gas, mekanisme terjadinya dielectric breakdown adalah melalui proses yang disebut dengan avalanche proses. Ya. Mungkin Anda sudah pernah dengar istilah avalanche. Ya. Avalanche ini seperti proses longsoran salju. Awalnya cuma longsor di atas, lama-lama jadi longsor besar dan cepat prosesnya. Mungkin Anda pernah nonton film Ice Age ya. Jadi ada longsoran salju itu biar ada gambaran longsoran salju itu seperti apa. Kemudian pada gas yang terjadi adalah akan selalu ada elektron bebas. Jadi karena radiasi akan selalu ada elektron bebas di udara kita ini. Jadi jika medan listriknya cukup besar ya, maka elektron akan mempunyai energi untuk mengalami akselerasi ke arah medan listrik tersebut. Jadi di sini Anda punya elektron, terus misalnya di sini ada medan listrik arahnya ke sini, maka elektron akan mengarah ke sana. Dia berlawanan dengan arah medan listrik. Makanya dia mengakselerasi ke arah medan listrik, kemudian menabrak gas, molekul gas, misalnya oksigen atau nitrogen. Sehingga molekul gas ini melepas elektron yang lain. Jadi tadinya cuma ada 1 elektron, di sini akan menjadi bercabang 2. Jadi ini elektron yang lama dan elektron yang baru dia bebaskan dari molekul gas yang terionisasi tadi. Lalu kemudian elektron ini karena dalam medan fieldnya, karena ada medan listrik, dia terakselerasi lagi, lalu menabrak molekul gas yang lain, lalu tadi 1 menjadi 2, di sini menjadi elektron lagi, di sini juga menjadi elektron lagi, dan begitu seterusnya. Jadi ini juga nabrak lagi menjadi 2 lagi, sehingga bisa Anda bayangkan dari 1 elektron bisa menjadi banyak elektron dalam proses yang sangat cepat. Barisan-barisan elektron inilah yang akan menjadi jalan untuk terjadinya arus listrik mengalir. Jadi ini akan, misalnya ini dari sini ke sini akan menjadi jalan buat arus mengalir. Misalnya di sini ada elektroda Anda, di sini ada elektroda Anda, jadi arus akan mengalir dari sini ke sini. Akhirnya dia sampai dari ujung ke ujung, akhirnya terjadi spark. Ya, ini juga lah proses yang terjadi pada saat Anda melihat kilat atau petir di langit. Jadi pada saat akan terjadi petir, awan akan mengalami polarisasi. Jadi muatan pada awan terpisah, Ini misalnya di sini digambarkan awan, ya.
muatan awan ini akan terpisah. Biasanya muatan positifnya naik ya. Sini awan akan mengalami polarisasi, di sini akan mengalami negatif di sini. Proses polarisasi dari awan ini masih belum begitu jelas dan terlalu rumit, tapi faktanya dan pada umumnya muatan positif akan naik ke atas dan muatan negatif akan turun. Karena di sini muatan negatif, ini misalnya bumi di sini, maka karena proses induksi maka bumi akan bermuatan positif. Dan diantaranya sehingga ada electric field ya, medan listrik yang arahnya dari bumi ke awan. Jadi ya, sekarang Anda punya E di sini. Ya. Dan udara, di sini ada udara. Udara ini antara bumi dan awan terdapat udara. Ya, udara ini akan menjadi material dielektrik. Jadi sekarang bentuknya seperti kapasitor. Jadi bumi adalah salah satu elektrodanya, yang elektroda satunya lagi adalah awan. Di antaranya terdapat medan listrik dan dielektrik materialnya adalah udara, ya. Proses yang terjadi pada saat kilat ya atau saat petir adalah sama dengan proses avalans tadi. Ada elektron bebas yang terakselerasi karena medan listrik di antara bumi dan awan ini. Jadi sekarang elektronnya ke sana, maka elektron itu akan terakselerasi ke bawah. Jadi dari satu elektron menjadi 2 elektron, terus menjadi banyak elektron di sini, banyak elektron di sini, ada elektron lagi, dia beranak pinak. Elektronnya inilah avalans dari elektron, akhirnya terus ini jadi elektron dan akhirnya bisa sampai ke bumi. Ya. Jadi arahnya melawan arah medan listrik tadi ke arah bumi, kemudian menabrak molekul gas, lalu melepaskan elektron yang lain, demikian seterusnya dan berlangsung cepat sehingga terbentuklah jalur aliran elektron dari awan ke bumi. Jadi di sini Anda bisa lihat ya, ada jalur untuk elektron, jalur cepat elektron dari awan ke bumi. Inilah yang kita lihat sebagai kilat di langit. Itu juga karena bentuknya yang seperti ini, itu juga kenapa bentuk kilat itu berakar-akar seperti itu. Ya. Sekarang kita coba lakukan sedikit hitung-hitungan. Kalau misal kira-kira kalau disambar petir, voltasenya berapa? Ya. Misalnya jarak awan dan permukaan bumi 1 km. Terus maka kita akan dapat menentukan besaran voltase dengan V sama dengan E kali D. Ya. D adalah jaraknya 1 km. E adalah medan listrik saat terjadi breakdown. Sedangkan berdasarkan tabel sebelumnya, ya ini tabel sebelumnya. Atmosfer pada 1 atm memiliki dielectric strength sebesar 31,7 kilovolt per centimeter, yang artinya di atas angka ini akan terjadi dielectric breakdown. Maka sekarang kita ambil misalnya E-nya adalah 31,71 lah ya, kilovolt per centimeter dikali 1 kilometer. Maka akan dapat angka 3,17 ya. Tadi berapa tadi angkanya? Ya, 3,17 kali 10 pangkat 9 volt ya. Jadi ini bukan angka mutlak ya, tergantung dari jaraknya awan ke bumi berapa, besar medan listriknya berapa, tapi dari sini Anda bisa mendapatkan gambaran kasar berapa sih voltase yang sampai pada orang yang kesambar petir itu ya. Gambaran kasarnya seperti ini.
Selain voltase, pertanyaan lain adalah kenapa struktur yang tinggi-tinggi dan yang runcing-runcing cenderung disambar petir? Seperti kalau Anda berjalan di sawah, maka yang disambar petir adalah Anda, bukan sawahnya. Ini karena muatan suka berkumpul pada struktur yang runcing-runcing. Jadi, kalau di sini ada Anda di sini, maka Anda yang Anda ini lebih muatan di badan Anda ini lebih banyak daripada muatan yang di tanah yang datar di sekitar Anda. Jadi makanya Anda lebih gampang diserang, ya. Makanya pohon yang tinggi-tinggi lebih gampang diserang daripada yang datar-datar. Kemudian yang terakhir di sini, kemudian EBR atau dielectric strength dari sebuah material, gas itu naik. Kalau gas itu naik dengan dinaikkannya tekanan dari gas tersebut. Jadi kalau tekanannya naik, maka dielectric strength-nya juga naik. Yang terjadi adalah konsentrasi molekul gasnya akan lebih tinggi pada tekanan tinggi. Jadi misalnya Anda punya 2 kotak, 2 wadah, yang satu tekanan rendah, yang satu tekanan tinggi. Jadi ini lebih banyak molekul gasnya di sini dan lebih rapat, ya. Jadi untuk yang lebih tinggi tekanannya diperlukan lebih banyak elektron untuk mengionisasi molekul gas. Jadi agar elektron dari ujung ke ujungnya bisa sampai, maka sehingga dibutuhkan medan listrik yang lebih tinggi agar proses ini dapat terjadi dengan efektif. Oleh karena itu, gas sulfur hexafluoride, gas sulfur hexafluoride di circuit breaker ini diberi tekanan agar tidak mudah mengalami dielectric breakdown. Ya, jadi proses dielectric breakdown gas di sini dijelaskan. Silakan dibaca ulang kembali.